Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Randus Hisran Apoteker, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi. Di sini saya Amira Zahra sebagai moderator dari kelompok 2, kelas 2A, jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Jambi, akan memimpin jalannya diskusi dan presentasi materi analgetik dan antipiretik turunan analin dan para aminofenol, serta 5-pirazolon. Dan saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2, yaitu ada Cut Syalwah, Nilda Hastuti, Iisma Rizky, Nurul Anggia, Amira Zahra, Adelia Natasha, Nanda Aulia, Dilatri, Fadila Alfitri, Darwin Saputra, dan Luciana Alamin. Dan materinya materi pertama akan dijelaskan oleh Cut Syalwah Nabila. Pada Cut Syalwah, silakan presentasikan. Definisi dari analgetik dan antipiretik. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menekan rasa sakit, misalnya rasa sakit kepala atau otot, perut, dan gigi. Sedangkan antipiretik adalah zat yang dapat mengurangi suhu tubuh. Analgetik dapat menghilangkan rasa nyeri tanpa mengurangi atau menghilangkan kesadaran penderita. Obat analgesik. Obat analgesik adalah senyawa yang dalam dosis terapeutik meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Kemudian ada mekanisme kerja dan efek samping analgetik dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama adalah analgesik yang berkhasiat kuat atau analgesik opioid. Analgesik opioid ini digunakan untuk menghalau rasa nyeri yang hebat seperti pada penyakit kanker. Kemudian ada analgesik lemah sampai sedang atau analgesik non-opioid adalah obat yang bersifat tidak narkotik seperti contohnya paracetamol. Struktur obat anilin dan para aminofenol dan turunan 5-pirazolon. Turunan ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri kepala, nyeri pada otot atau sendi, dan sebagai obat penurun panas yang cukup baik. Turunan anilin dan P-aminofenol seperti acetaminophen, acetanilit, dan panacetin mempunyai aktivitas analgesik antipiretik sebanding dengan aspirin, tapi tidak memiliki efek anti-inflamasi dan anti-rematik. Baiklah, di sini kita masuk ke bagian contoh obatnya. Di sini untuk golongan dari anilin, aminofenol, ini ada paracetamol dan antipirin. Untuk paracetamol ini golongan dari yang anilin, aminofenol, dan juga antipirin ini golongan dari 5-pirazolon. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, paracetamol di sini merupakan dia adalah metabolit dari fenacetin. Untuk fenacetin di sini digunakan lagi dalam pengobatan karena penggunaannya ini dikaitkan dengan terjadinya anemia, hemolitik, dan mungkin kanker kandung kemih. Dan umumnya obat ini berguna untuk nyeri ringan atau bahkan sedang, bahkan seperti sakit kepala, mialgia, nyeri pasca persalinan, dan keadaan lainnya. Dan umumnya biasanya efek samping kadang-kadang timbul seperti peningkatan ringan enzim hati. Terus selanjutnya nama resmi dari sediaan obat paracetamol ini adalah paracetamolum atau nama lainnya adalah paracetamol atau acetaminophen, dan juga selanjutnya bentuknya biasanya serbuk habblur, dia berwarna putih dan tidak berbau atau rasanya kadang-kadang sedikit pahit. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu saja dari golongan turunan masing-masing dari analgetik ini. Untuk selanjutnya adanya turunan dari pirazolon atau 5-pirazolon, ini ada antipirin. Nah, antipirin atau venazon ini biasanya dia mempunyai fungsi aktivitasnya analgesik yang hampir sama dengan acetanilit, di mana dengan awal kerjanya biasanya lebih cepat, dan selanjutnya efek sampingnya biasanya adalah agranulositis cukup besar sehingga sekarang tidak lagi digunakan untuk pemakaian sistemik. Nah, jadi untuk penggunaan dari antipirin ini untuk sekarang itu sudah sedikit berkurang. Biasanya dia mempunyai efek seperti paralitik pada syaraf sensori dan motorik, sehingga biasanya digunakan untuk anestesi setempat atau vasokonstriksi pada pengobatan rinitis.
Dan biasanya untuk laringitis dosisnya itu 5-15% venazon atau antipirinnya, di mana antipirin adalah senyawa yang induk dari obat-obat tersebut di atas tanpa khasiat anti rading karena berdaya lebih lemah dan lebih sering menimbulkan reaksi kulit. Obat ini kini praktis sudah mulai ditinggalkan. Selanjutnya di golongan turunan 5-pirazolon yang tadi obatnya saya sebutkan, dari contoh obatnya itu ada antipirin. Di sini ada 5-pirazolon merupakan turunan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit seperti yang telah dijelaskan tadi, baik itu keadaan nyeri kepala, nyeri pada spasma usus, ginjal, saluran empedu dan usus, neuralgia, migrain, disminor atau pada nyeri haid, nyeri gigi atau nyeri pada keadaan rematik. Selanjutnya efek samping dari turunan 5-pirazolon ini umumnya adalah ditimbulkan seperti agranulositosis yang dalam beberapa kasus ini dapat berakibat fatal. Mekanisme farmakologis. Analin dan para aminofenol, reaksi merugikan, yaitu ada alergi, eritem, urtikaria, demam, lesi mukosa. Yang kedua ada intoksikasi akut, dizenas, eksitemen, diorientasi, central lobular nekrosi hepar, renal tubular nekrosis. Terus ada intoxikasi kronis, yaitu ada hemolitik, anemia, metameglobinemia, kelainan ginjal atau interstitial nekrosis, papillary nekrosis. Efek farmakologis, yaitu ada analgetik menjadi meningkatkan nilai ambang rasa nyeri, antipiretik menjadi mempengaruhi termostat, antiinflamasi menjadi efeknya lemah, kurang iritasi lambung menjadi kecuali fenilbutazon. Oke, kalau tadi sebelumnya ada anilin dan juga aminofenol, di sini saya akan menjelaskan tentang efek farmakologis dari 5-pirazolon, di mana efek farmakologisnya ini analgetik meningkatkan nilai ambang rasa sakit, terus antipiretik mempengaruhi termostat, di mana antiinflamasi menjadi efeknya lemah, kurang iritasi lambung kecuali fenilbutazon. Selanjutnya ada reaksi merugikan, di mana agranulositosis, anemia aplastik, trombositopenia, hemolis, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang hubungan antara struktur dan juga aktivitas obat-obat tersebut. Di mana hubungan struktur aktivitas anilin dan para aminofenol yang pertama adalah anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitas atau racunnya ini juga besar karena menimbulkan metamoglobin. Selanjutnya, substitusi pada glusamino mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Lalu, turunan aromatik dari asetanilit seperti benzenalit, sukar larut dalam air tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Selanjutnya, para aminofenol adalah produk metabolit dari anilin, toksisitasnya lebih rendah dibanding anilin dan turunan orto dan meta. Asetilasi gugus amino dari para aminofenol atau acetaminophen akan menurunkan toksisitasnya. Eterifikasi gugus hidroksi dari para aminofenol dengan gugus metil atau anisidin dan etil atau fenitidin meningkatkan aktivitas analgesik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Fadila tadi, yaitu hubungan struktur aktivitas anilin dan para aminofenol, yang dimana pemasukan gugus yang bersifat polar seperti gugus karboksilat dan sulfonat ke inti benzen akan menghilangkan aktivitas analgesik. Dan etil eter dari acetaminophen yaitu phenacentin mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi, tetapi pada penggunaan jangka panjang menyebabkan metamoglobin, kerusakan ginjal dan bersifat karsinogenik. Dan ester salisil dari acetaminophen atau Phenetsal dapat mengurangi toksisitas dan meningkatkan aktivitas analgesik.
hubungan struktur aktivitas 5-pirazolon, di mana turunan 5-pirazolon seperti antipirin, amidopirin, dan metampiron mempunyai aktivitas analgesik, antipiretik, dan antirematika serupa dengan aspirin. Turunan ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada keadaan nyeri kepala, nyeri pada spasma usus, ginjal, saluran empedu dan usus, neuralgia, migrain, dismenor, nyeri gigi, dan nyeri pada rematik. Efek samping yang ditimbulkan oleh turunan 5-pirazolon adalah agranulositosis yang dalam beberapa kasus dapat berakibat fatal. Monografi reaksi warna gugus fungsi. Monografi yang pertama ada anilin dan para-aminofilin. Salah satu contoh yaitu paracetamol, zat aktif paracetamol atau acetaminophen. Nama lain acetaminophen, nama kimia 4-hidroksiacetanilida 103-90-2. Rumus molekul C8H9NO2. Berat molekul 151. Kemurnian mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 100,10% C8H9NO2 dihitung terhadap zat anhidrat. Yang kedua, 5-pirazolon. Salah satu contoh aspirin, nama resmi asidum asetil salisilicum. Nama lain asam asetil salisilat atau asetosal atau aspirin. RM atau BM itu C9H8O4 atau 180,16. Pemerian hablur tidak berwarna atau serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa asam. Kemudian turunan anilin dan para aminofenol. Analis golongan. Zat uji tambah kloropom, NaOH, dan etanol dipanaskan menjadi bau busuk dari reaksi isonitril. Kemudian turunan 5-pirazolon, analisis golongan, zat uji tambah reagen Mayer tambah HCl terjadi endapan. Zat uji tambah larutan FeCl3 menjadi biru, novalgin, ungu, viramidon, merah, antivirin. Kemudian zat uji tambah HCl tambah ANO2 menjadi hijau, antivirin, ungu, viramidon. Kemudian gugus fungsi. Yang pertama gugus fungsi paracetamol mempunyai gugus NH2 dan gugus hidroksi yang dapat berfungsi sebagai ligan dari kedua gugus fungsi tersebut. Pada penelitian dipilih FeCl3 dan CuNO32 sebagai fase penerima. Kemudian aspirin adalah senyawa turunan asam salisilat yang mempunyai gugus fungsi COOH serta strukturnya. Terima kasih sebelumnya. Presentasi hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya sebagai moderator menutup presentasi ini. Dan saya akan menyampaikan karena ada salah satu kelompok anggota saya yang bernama Adelia Natasha tidak bisa menghadiri via Zoom ini dikarenakan beliau sedang sakit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah. Ya, aku tadi tuh lagi ngomong katanya yang bawah tuh sama. Gimana sih? Stop record.